saya Nurlita Anjani dengan NIM 204210224 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pendidikan yang diampu oleh Ibu Susi Francisca MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pendidikan dan asesmen. Baiklah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan evaluasi pendidikan? Evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Nah, evaluasi pendidikan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, di awal atau biasa disebut dengan pretest, dilakukan untuk melihat kemampuan awal peserta didik. Yang kedua, di akhir yang biasa disebut dengan post-test, dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembelajaran itu sudah tercapai. Selanjutnya yaitu adalah asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen atau yang disebut juga dengan penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna untuk memperoleh serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Selanjutnya dapat kita ketahui bahwasanya asesmen ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada aspek kognitif atau penilaian pengetahuan. Nah, instrumen penilaian kognitif yaitu tes atau non-tes yang berbentuk soal esai atau pilihan ganda. Yang kedua yaitu afektif atau penilaian sikap. Instrumen afektif yaitu dengan lembar observasi atau lembar pernyataan. Nah, yang terakhir ada psikomotorik atau penilaian keterampilan. Instrumen penilaian psikomotorik yaitu dengan lembar pernyataan dan portofolio. Baik, selanjutnya yaitu ada cara menyusun asesmen. Nah, yang pertama cara menyusun asesmen kognitif yaitu ada menentukan tema dan subtema, menetapkan ruang lingkup materi yang akan diukur, menulis soal tes, lalu diuji cobakan tes. Yang terakhir ada indikator penilaian disempurnakan melalui proses pengembangan instrumen penilaian ranah kognitif. Baik, yang kedua ada cara menyusun asesmen afektif. Yang pertama, tentukan tujuan penelitian. Yang kedua, jelaskan konstruk afektif yang ingin diukur. Yang ketiga, identifikasi indikator. Yang keempat, tentukan jenis skala pengukuran. Yang kelima, tentukan metode pengumpulan data. Lalu yang keenam, lakukan uji validitas dan reliabilitas. Ketujuh, setelah instrumen siap, implementasikan. Kedelapan, analisis data yang diperoleh. Kesembilan, interpretasikan hasil analisis. Kemudian yang terakhir yaitu ada cara menyusun asesmen psikomotorik. Yang pertama, tentukan aspek yang ingin dievaluasi. Kemudian yang kedua, menuliskan kemampuan yang akan diukur. Ketiga, mengurutkan kemampuan yang akan diukur. Keempat, menyusun soal atau lembar kerja. Yang kelima, instrumen pengamatan berupa checklist atau skala penilaian. Yang keenam, skala penilaian merupakan daftar pertanyaan untuk menilai kualitas pelaksanaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan salah satu contoh asesmen, yaitu asesmen afektif. Bisa teman-teman lihat gambar di samping ini adalah salah satu contoh asesmen afektif.
Baiklah, mungkin inilah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.